Oke, sebelumnya kita sudah membicarakan aspek teologi Rasul Paulus yang bersifat koherens. Dan sekarang kita akan membicarakan aspek dari teologi Rasul Paulus yang bersifat kontingens atau kontingensi daripada surat-surat Rasul Paulus termasuk teologinya. Apakah yang dimaksudkan dengan kontingensi atau kontingen daripada surat-surat Rasul Paulus? Yang dimaksudkan adalah bahwa surat-surat Rasul Paulus termasuk pokok teologianya disampaikan dalam satu konteks, satu situasi, satu kondisi jemaat tertentu. Nah, itulah sebabnya waktu kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita harus menyadari bahwa Rasul Paulus tidak pernah menulis sebuah tulisan, sebuah pokok ajaran sekedar untuk merumuskan pemikirannya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat oleh karena dalam jemaat ada masalah-masalah tertentu sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya. Nah, itulah sebabnya ketika kita membaca surat Rasul Paulus, ketika kita membaca teologi Rasul Paulus, kita juga harus memperhitungkan aspek konteks, aspek situasi yang menjadi bingkai daripada pokok ajaran Rasul Paulus. Sebagai contoh, misalnya saja waktu Rasul Paulus dia mengajarkan kepada jemaat Korintus mengenai karunia-karunia rohani. Nah, kita harus menyadari bahwa Rasul Paulus menuliskan mengenai pokok ajaran tersebut bukan karena dia ingin membuat sebuah teologi, ingin mengekspresikan, ingin menceritakan, menunjukkan teologi mengenai karunia-karunia rohani, tidak. Tetapi Rasul Paulus menuliskan bagian tersebut oleh karena dalam jemaat Korintus ada masalah. Dan kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kita akan mengetahui bahwa jemaat Korintus ternyata mereka memiliki problem kesatuan di mana jemaat Tuhan mengalami perpecahan, dan salah satu sumber daripada perpecahan adalah karena masalah karunia. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus dia berbicara mengenai karunia, membandingkan karunia dengan karakter kasih yang harus ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa dibandingkan dengan karunia, maka kasih jauh lebih bernilai, kasih jauh lebih berharga, kasih jauh lebih penting. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalaupun dia punya berbagai macam karunia yang luar biasa, tetapi kalau tanpa kasih, maka karunia-karunia tersebut tidak punya nilai sama sekali. Nah, itulah contoh yang memperlihatkan bahwa pokok-pokok ajaran dalam Rasul Paulus sesungguhnya disampaikan dalam konteks tertentu. Nah, pokok yang lain yang kita juga bisa jadikan contoh adalah misalnya saja waktu Rasul Paulus berbicara atau mengajar mengenai hukum Taurat kepada jemaat Galatia. Nah, waktu Rasul Paulus mengajarkan tentang hukum Taurat kepada jemaat Galatia, kita harus menyadari bahwa Rasul Paulus bukan hanya ingin menyampaikan sebuah rumusan pemikiran teologias mengenai hukum Taurat, tetapi Rasul Paulus menjawab persoalan dalam jemaat Galatia terkait dengan penerapan hukum tertentu. Kalau kita membaca mengenai pemikiran daripada James T. Gidan, dia menulis sebuah buku atau juga sebuah artikel, berawal dari artikel kemudian dibukukan dengan judul New Perspective on Paul. Nah, James T. Gidan dia percaya bahwa atau dia berpikir bahwa Rasul Paulus dalam surat Galatia dia menulis mengenai hukum oleh karena dalam jemaat Galatia ada orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu yang mereka menjadikan hukum-hukum tertentu, khususnya hukum-hukum sosial, menjadi sebuah syarat, menjadi sebuah identitas dari umat Tuhan. Kurang lebih kalau kita bahasakan dengan zaman sekarang, sebagian orang di kota Galatia, mereka berkata bahwa ciri daripada orang-orang yang menjadi umat Tuhan adalah mereka disunatkan, mereka memeliharakan aturan makan, artinya tidak makan bersama dengan orang bukan Yahudi, dan mereka memeliharakan hukum Sabat. Dan Rasul Paulus dia menuliskan mengenai hukum, menuliskan mengenai makna hukum, fungsi hukum di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan dan isu ini. Jadi ketika Rasul Paulus berkata bahwa
bahwa hukum itu memiliki masa di mana dia berperan dan ada waktunya di mana hukum tidak lagi memiliki peran. Itu karena Rasul Paulus sedang menegaskan kepada pembacanya, kepada jemaat Galatia, bahwa sesungguhnya hukum Tuhan walaupun itu baik, tetapi dalam konteks keselamatan, role dan perannya itu sudah selesai. Dan Rasul Paulus mengajarkan hal ini sekali lagi bukan karena dia ingin memberikan rumusan ajaran tentang hukum, tetapi karena dia ingin menjawab persoalan yang muncul dalam jemaat Galatia terkait dengan penerapan hukum. Nah, dari sini kita bisa belajar sesuatu hal yang penting. Ketika kita mencoba memahami ajaran teologi Rasul Paulus, ataupun ketika kita memahami ajaran etisnya, kita harus memahami bahwa semua yang Rasul Paulus ajarkan itu sesungguhnya memiliki konteks tertentu. Walaupun sebuah ajaran pada dasarnya bersifat tidak bergantung pada konteks, tidak bergantung pada situasi, tapi itu adalah prinsip daripada prinsip yang ada di balik pokok ajaran yang Rasul Paulus sampaikan dalam konteks tertentu. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita mengerti pokok ajaran daripada Rasul Paulus sesuai dengan konteks zamannya. Karena kalau tidak, kita bisa salah memahaminya. Dan kalau kita salah memahaminya, maka kemudian yang akan kita mutlakkan di dalam pengajaran ataupun di dalam studi kita bukan lagi tentang pokok teologi Rasul Paulus, tetapi yang kita mutlakkan adalah konteks di mana Rasul Paulus berbicara pada waktu itu. Nah, jadi sekali lagi ada dua aspek dalam surat dan teologi Rasul Paulus yang kita harus pahami dan harus kita ingat, bahwa tulisan Rasul Paulus dan teologinya memiliki aspek koherensi, ada prinsip yang mengikat semua pemikiran Rasul Paulus, tapi juga ada aspek konteks. Itulah yang disebut sebagai aspek kontingensi. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.